Kita aktifin SAM dulu, MySQL Apache, masuk ke Chrome, buka localhost /phpMyAdmin. Sini kita tambahkan database-nya, database dengan nama UAS, nama lengkap Thomas, beserta NIM. Nah, kalau sudah tinggal di create aja. Nah, database-nya udah jadi. Tabel kita tambahkan tabel pasien. Tabel pasien kita create. Pertama, tambah di kolomnya kita buat ID pasien. ID pasien menggunakan tipe data INT, primary key-nya diaktifkan. Jangan lupa panjangnya 11. Nah, yang kedua, nama pasien. Nama pasien kita menggunakan varchar, panjangnya 100. Yang ketiga, kolomnya kita tambahkan umur pasien. Umur pasien kita menggunakan tipe data integer, panjangnya 11. Kemudian tambahkan alamat pasien. Tipe data varchar, panjangnya 100. Yang berikutnya nomor telepon pasien. Nomor telepon pasien. Tipe datanya kita menggunakan varchar, panjangnya 20. Selanjutnya tinggal di save saja. Dan jika sudah save, kita tambahkan lagi tabelnya. Di new, tambahkan lagi berikutnya tabel dokter. Sini kolomnya 4. Di sini kolom pertama kita tambahkan ID dokter dengan tipe data integer, panjangnya 11. Sama primary, kita jadikan primary key. Kolom yang kedua kita tambahkan nama dokter. Nama dokter. Di sini tipe data menggunakan varchar, panjangnya 100. Berikutnya kita tambah spesialis. Sini tipe datanya varchar, panjangnya 50 saja. Berikutnya, kolom berikutnya nomor telepon dokter. Kita menggunakan varchar juga dengan panjang 20. Selanjutnya tinggal di save. Habis itu tinggal tambahkan tabel lagi, tabel ruangan. Di sini yang pertama ID ruangan kita masukkan kolomnya. ID ruangan sama menggunakan tipe data integer, panjang 11 dan primary key.
Yang berikutnya nama ruangan. Nama ruangan juga kita menggunakan tipe data varchar dengan panjang 50. Berikutnya kapasitas ruangan ya, integer juga, kita kasih panjang 11. Kemudian statusnya kita bikin varchar, panjangnya 20 aja. Berikutnya di save. Nah, kita tambahkan lagi kita tambah tabel rawat inap. Tabel rawat inap di sini kita membutuhkan 7 kolom. 7 kolom berarti kita tinggal tambahkan 3 saja. Nah, yang pertama di atas ID rawat inap. Pertama ID rawat inap sama menggunakan tipe data integer dan panjang 11 juga dengan primary key. Yang kedua ID pasien, jelas yang nanti akan ditambahkan relasi ke tabel pasien. Sini kita tambahkan primary key. Primary key-nya diaktifkan. Terus tambahkan ID dokter sama menggunakan integer juga, panjangnya 11. Primary key-nya juga diaktifkan. Kemudian ID ruangan, sama juga menggunakan tipe data integer, panjang 11. Primary key diaktifkan. Berikutnya tanggal masuknya pasien. Tanggal masuk. Di sini tanggal masuknya kita menggunakan tipe data date. Dan kolom selanjutnya tanggal keluarnya. Tanggal keluarnya sama juga menggunakan tipe data date. Dan diagnosa. Diagnosa kita menggunakan tipe data varchar, menggunakan teks di sini panjangnya 100. Kita coba save. Enggak bisa save. Kalau enggak bisa kita matikan. Sabar. Kita coba dulu apakah berhasil. Foreign key. Apakah bisa? Sini sama saja. Jadi kayaknya dimatikan saja. Ya, dimatikan aja. Kita langsung save aja. Nah, jadi jika sudah selesai, kita akan membuat relasi dari tabel rawat inap. Pertama ke ID pasien,
akan membuat antara tabel rawat inap dan tabel pasien. Sini relasinya di pasien. On update-nya kita bikin cascade. Ada di kolomnya ID pasien, tabel pasien dan ID pasien. Kita tambahkan lagi relasinya rawat inap ke ID dokter. Ini ID dokter. Dan on update-nya cascade ada di kolomnya ID dokter. ID dokter, tabelnya kita menggunakan tabel dokter juga. Dan kita tambahkan satu lagi ID ruangan. ID ruangan sama on update-nya juga cascade. Ada di kolomnya ID ruangan mengarah ke tabel ruangan. Nah, selesai, kita tinggal save dan kita tinggal lihat saja di reviewnya. Di desainernya kita lihat. Nah, di sini relasinya sudah tergabung, sudah jadi relasinya, tinggal kita rapihkan saja. Nah, di sini dari rawat inap relasinya mengarah ke ID dokter, ID ruangan dan ID pasien. Nah, sekian itu aja dari tugas ini. Terima kasih.